Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Seperti biasa, hari ini kita melakukan kegiatan rutin pembelajaran dengan cara online. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tema 8 masih di sub 1 tentang manusia dan lingkungan. Yang akan terperinci lagi yaitu yang kita bahas pada hari ini adalah tentang air. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, baik oleh manusia, oleh hewan, maupun oleh tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Hewan juga membutuhkan air untuk membersihkan diri, untuk minum. Begitupun dengan manusia. Manusia membutuhkan air untuk berwudu, untuk mandi, untuk membersihkan diri, untuk memasak, dan lain sebagainya. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan air. Tetapi mengapa begitu banyaknya air yang dibutuhkan oleh manusia, hewan maupun tumbuhan, tetapi tidak pernah habis? Baiklah, pada kali ini akan kita bahas dalam siklus air. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Apakah siklus itu? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Dalam siklus ini, melalui proses penguapan, pengendapan, atau pengembunan. Perhatikan gambar bumi ini. Air yang ada di laut naik, yang ada di danau naik, yang ada di kali naik, yang ada di resapan tanah ataupun yang ada di sumur, semuanya naik karena panas matahari. Penguapan ini namanya evaporasi. Mengalami evaporasi. Kemudian, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Nah, pembentukan awan-awan ini namanya kondensasi atau pengembunan. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung air atau jenuh. Nah, proses ini disebut presipitasi atau pengendapan, atau titik-titik air yang jatuh ke bumi ini atau yang kita kenal dengan nama hujan. Jadi air yang dari atas ini turun ke bawah ke muka bumi, menyinari muka bumi. Akhirnya sungai menjadi penuh airnya, danau juga penuh, laut juga penuh, begitulah seterusnya. Itulah yang namanya siklus atau daur air. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Tetapi walaupun air itu banyak dan tetap, kita tetap harus menghemat air. Contoh menghemat air: mematikan keran air setelah selesai digunakan. Air bekas cucian beras atau sayuran digunakan untuk menyiram tanaman. Gunakanlah air seperlunya. Ya, jadi itulah contoh-contoh penghematan air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.